Pemirsa, meski operasi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trasmibro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamara menilai Iran kini semakin berani menantang dan mengolok-olok Amerika Serikat setelah melihat sikap Amerika Serikat yang dianggap tidak konsisten. Hari ini kan sudah 67 hari ya perang itu, dan sudah gencatan senjatanya sudah cukup lama, dan itu gencatan senjata yang tanpa batas hari apa, tanggal berapa. Itu kan semacam main-main buat orang Iran. Jadi dianggapnya Amerika Serikat ini nggak serius. Dan kemudian Iran itu juga melihat Amerika berganti-ganti sikapnya. Katanya mau membuat operasi Freedom. Kemudian 2 hari kemudian operasi Freedom dibatalkan. Dan bagaimana mereka melihat itu serius? Karena apa? Karena Amerika Serikat selalu berubah-ubah. Terakhir Amerika berubah karena apa? Karena Amerika juga kehilangan sekutu yang sangat setia selama ini, Saudi Arabia, yang tidak membolehkan Amerika memakai ruang angkasanya Saudi, apalagi memakai pangkalan milik Saudi Arabia di negerinya. Nah itu sangat penting itu karena Amerika ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya yang terdekat. Jadi sangat penting juga memahami bahwa buat Iran, Amerika itu nggak serius dengan membatalkan begitu saja opsi freedomnya itu. Dan apalagi yang akan dikatakan oleh Trump, selain kalau kamu tidak menyerahkan dengan mengibarkan bendera merah putih, saya akan serang kamu. Begini, Arab Saudi itu kan punya jalur minyak darat melalui pipa-pipa. Seperti juga Uni Arab Emirat punya. Yang punya Uni Emirat Arab sudah dibom oleh Iran. Sehingga jalur terputus. Dan Iran itu tidak akan main-main kalau Saudi Arabia membela Amerika Serikat. Pipa-pipa yang mengalirkan minyak dari Saudi Arabia itu juga akan dibom. Dan praktis nanti Saudi tidak mempunyai minyak lagi untuk dijual. Dan mana dipilih? Mendukung Amerika atau kehancuran dari ladang-ladang minyak, pipa-pipa minyak Saudi Arabia. Itu pilihan yang dianggap oleh Saudi Arabia sangat tepat. Selain itu Saudi Arabia juga
masih mahal raya. Karena Trump kan 3 minggu lalu mengatakan bahwa Pangeran Salman, putra mahkota itu katanya akan mencium pantatnya dia kan gitu kan. Dan ucapan itu kan diketahui oleh semua orang kan. Itu kan calon raja Saudi Arabia. Ya. Jadi memang bagaimana orang bisa menganggap Trump itu sahabat. Karena itu dengan berani Iran mengolok-olok. Olok-oloknya itu kan dengan postingan video yang luar biasa bagusnya. Yang mengolok-olok Dan Trump itu. Media Amerika sendiri sudah membongkar bahwa kerusakan Amerika itu lebih besar daripada yang diakui oleh Trump. Itu CNN dan lain-lain itu sudah mengabarkan. Maaf suara saya agak serak. ya, silakan Pak. Apa Pak? Jadi kepercayaan terhadap Trump itu sudah turun. Jadi Trump ini dengan berganti-ganti pikiran, berganti-ganti kebijakan dalam tempo yang singkat, yang cepat, menunjukkan bahwa dia lagi bingung. Itu psikologis orangnya lagi bingung. Seperti itulah. Dia tidak tahu apa yang akan dikerjakan, padahal dia harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi karena dia linglung gitu, dan ini bukan kata yang keras, linglung, itu bisa tercermin dari semua kontradiksi di dalam apa yang dia sampaikan, dan semua kontradiksi dari apa yang dia lakukan. Oke, Pak Nasir, termasuk pengakuan kalau Trump tadi klaim bahwa Iran setuju tidak memiliki nuklir, namun dibantai Iran bahwa tidak akan ada negosiasi soal nuklir, Pak. Nuklir itu harga mati buat Iran. Mereka setuju lah kalau misalnya 5 tahun itu tidak melakukan pengkayaan, itu setuju. Tapi kalau sampai 20 tahun dan untuk selamanya, mereka nggak mungkin karena mereka sudah menggunakan nuklir itu sejak tahun 1960 dengan reaktor nuklir mereka di Bushehr. Pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Semenjak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan, dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasukan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak Iran.
Anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat hentikan operasi ini, terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat tangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz tanpa kepastian. Padahal operasi Project Freedom tersebut dibuat untuk mengawal kapal dari Selat Hormuz. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal.
Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yakin Amerika Serikat dan Iran akan mencapai gencatan senjata jangka panjang. Pakistan telah mengambil peran utama untuk menjadi mediator sejak bulan April lalu. जंग हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस जंग को रुकवाने के लिए, जंग बंदी के लिए मैं बिला खौफ तरदीद आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, एक भाई बनकर, अपने एक हमसाया बनकर जो उसमें अपना रोल अदा किया है, जब वो हकीकत जब आइंदा तारीख रकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। दिन रात ईरान से, दिन रात अमेरिका से राब्ते करके और जंग को रुकवाया, जंग बंदी में तोसी करवाई। मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सीज फायर लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.